Dan aturan yang kedua, ayah bunda bisa hadir 15 menit sebelum dimulai. Alhamdulillah tadi ayah bunda sudah hadir tepat waktu. Kemudian aturan yang ketiga, ayah bunda bisa memakai pakaian yang sopan dan menutup aurat. Dan yang keempat, ayah bunda bisa sediakan alat tulis untuk mencatat informasi yang narasumber kita sampaikan. Dan saat kelas dimulai, seluruh peserta akan di-mute oleh host. Kemudian ayah bunda bisa nyalakan kameranya saat bertanya. Dan chatroom akan dinonaktifkan saat narasumber sedang memaparkan materi. Dan akan diaktifkan kembali ketika sesi tanya jawab. Saat ayah bunda ingin menanyakan sesuatu kepada narasumber kita, ayah bunda bisa tekan raise hand atau bisa kirim juga pertanyaan di room chat. Nanti kita akan pilih pertanyaannya. Dan nanti di akhir sesi kita ada sesi tanya jawab. Nah, sesi tanya jawab ini kita akan pilih pertanyaan yang terbaik untuk satu orang dan akan mendapatkan reward dari kita, Masya Allah. Kemudian kita akan pilih 3 pertanyaan yang akan kami sampaikan kepada narasumber kita. Dan juga akan ada kuis untuk 3 orang. Serta ayah bunda nanti bisa posting kegiatan hari ini di IG dan diberi hashtag dan mention IG RA Nur Multazam. Kita akan pilih postingan terbaik untuk satu orang. Baik, tanpa panjang lebar, kita langsung saja buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Yayasan Barokah Nur Multazam, yang kami hormati Kepala Sekolah KBRA Nur Multazam, yakni Ibu Lailatul Qomaria SPD. Yang kami hormati narasumber kita, Ibu Ani Kristina, Sarjana Psikologi dan penulis buku Tuntas Motorik. Dan pastinya yang kami hormati peserta webinar parenting hari ini, baik orang tua, pendidik, tenaga kependidikan, dan praktisi pendidikan lainnya. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam Zoom ini. Meskipun tidak bisa tatap muka, ayah bunda harus tetap semangat ya. Semangat dalam belajar, mengkaji ilmu, dan pastinya kita harus terus mengupgrade ilmu kita agar ilmu wawasan kita berada di level yang paling top. Karena bagaimana generasi yang akan datang nanti, itu tergantung bagaimana orang tua saat ini. Dan ibu adalah sebaik-baiknya madrasah bagi anaknya. Baik ayah bunda, izinkan saya untuk membacakan susunan acara hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, membaca doa. Ketiga, sambutan dari Kepala Sekolah KBRA Nur Multazam. Keempat, materi dari narasumber kita. Dan disusul oleh sesi tanya jawab dan kuis, serta diakhiri oleh doa yang insya Allah dipimpin oleh Kepala Sekolah KBRA Nur Multazam.
Sebelum kita memasuki materi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah tambahkan ilmu dan berikan kita rizki berupa pemahaman. Amin ya robbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara kedua yakni sambutan kepada Ibu Kepala Sekolah KBRA Nur Multazam. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bunda Rita atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati kepada Yayasan Barokah Multazam yang mewakili Ibu Hajah Mega Karunia Rosbuyanti SAB, yang kami hormati kepada Ibu narasumber Ibu Aning, yang kami hormati kepada semua Dewan Guru KBRA Nur Multazam, yang kami hormati kepada semua wali murid, baik calon wali murid KBRA Nur Multazam, serta anak-anakku yang sangat-sangat saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa bertemu kembali, bertatap muka kembali dalam acara parenting pada pagi hari ini. Kedua kalinya sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, wali murid yang selalu dirahmati oleh Allah, pada usia dini merupakan masa-masa golden age yang berumur mulai dari 0 sampai 6 tahun. Pada masa ini pula, anak-anak mudah dibentuk. Oleh karena itu, kenapa harus ada parenting yang mana kami mengambil dengan tema tuntas motorik. Karena melalui parenting seperti ini, orang tua akan lebih tahu cara mengajari berbagai hal yang dibutuhkan oleh buah hati kita untuk tumbuh kembangnya. Karena merupakan fondasi yang kuat dalam mendukung aktivitas bermain, belajar, bersosialisasi, dan membangun rasa percaya diri anak kita. Kami memberikan pelayanan pendidikan dengan sepenuh hati kepada seluruh peserta didik. Sekolah Nur Multazam adalah salah satu wadah bermain dan belajar bagi anak-anak kita semua. Dan Sekolah Nur Multazam siap membantu para orang tua untuk menyelamatkan usia emas putra-putri panjenengan semua. Ibu, Bapak yang dirahmati oleh Allah, harapan kami pelaksanaan parenting ini nantinya bisa langsung diterapkan bukan hanya di lembaga saja. Di rumah pun bisa diterapkan karena orang tua siswa sebagai mitra guru dalam mendidik anak-anak tidak bisa dipisahkan. Bahkan orang tua yang hakikatnya memiliki peran utama dalam mendidik. Nanti bisa langsung dijelaskan lebih luasnya oleh Bunda Ani ya.
Sebelumnya saya sapa dulu, selamat datang Bunda Ani. Tadi mohon maaf lupa menyapa Bunda Ani ya. Assalamualaikum Ustazah. Sama-sama. Bisa nanti sama Bunda Ani apapun yang mau ditanyakan oleh para wali murid monggo. Karena eman-eman waktunya bertemu dengan Bunda Ani ini hanya sebentar. Mungkin itu saja dari saya. Tidak ada yang bisa membayar sebuah kegagalan jika bukan sebuah kesuksesan. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah, terima kasih Ibu Lailatul Qamaria. Alhamdulillah tadi Bu Laila menyampaikan bahwa orang tua itu sebagai mitra guru dalam mendidik anak. Ya, ayah bunda, orang tua memiliki 3 tugas utama untuk anaknya. Yang pertama, orang tua diharap bisa memberikan ibu yang baik untuk anaknya. Dan yang kedua, orang tua memiliki tugas untuk memberikan nama yang baik buat anaknya. Dan yang ketiga, orang tua memiliki tugas untuk memberikan pendidikan Al-Quran kepada anak-anak di rumah. Nah, berbicara tentang pendidikan Al-Quran, di sekolah kita, KBR An-Nur Multazam, alhamdulillah kita tidak hanya fokus pada materi saja. Kita tidak hanya fokus pada akademisi anak, tapi kita juga membekali anak didik kita dengan ilmu pendidikan Al-Quran dan tauhid pastinya. Jadi ayah bunda tidak perlu khawatir menitipkan putra-putrinya untuk bersekolah di KBR An-Nur Multazam. Karena kita akan mendidik penuh, mendampingi Ananda baik dalam pembelajaran agama dan maupun akademisnya. Ingin tahu bagaimana sih profil sekolah KBR An-Nur Multazam ini? Ayah bunda bisa menyimak bersama video yang kami paparkan. Apa yang membuat sekolah Nur Multazam luar biasa? Ya, sekolah yang dikenal dan dicintai. Kami berkomitmen untuk menerapkan pendidikan Islami dalam mendidik anak sebagai pondasi utama kehidupan. Dalam proses pembelajaran, sekolah Nur Multazam menggunakan model sentra, yaitu model pembelajaran yang bertumpu pada konsep bermain sebagai cara mendidik. Anak-anak akan belajar dalam kelompok kecil agar pembelajaran lebih kondusif dan mendapatkan perhatian dari bunda dan yanda. Terdapat sentra alam, sentra balok, sentra seni, sentra bermain, sentra agama, serta sentra persiapan. Konsep belajar selaras dengan fitrah anak pada usia 0 sampai 6 tahun, yaitu bermain, sehingga anak-anak akan nyaman dan cinta akan belajar. Saat memasuki sekolah, anak-anak akan disambut riang gembira oleh bunda dan yanda. Kemudian, anak-anak akan dipandu untuk sholat duha dan mengaji. Di sekolah ini, kami sangat bersemangat dalam mendampingi anak-anak untuk mengenal lingkungan yang dikemas sangat menarik. Anak akan belajar kalistung sesuai tahapan usia dengan cara bermain. Anak juga belajar tentang ketauhidan, life skill, kemandirian, bersosial, dan juga mengolah emosi. Anak juga akan berlatih fisik motorik dan sensoriknya sesuai dengan tahapan dan perkembangannya. Kami senantiasa menjaga kebersihan lingkungan sekolah sebagai cerminan umat muslim. Sekolah Nur Multazam juga memberikan fasilitas terbaik seperti halaman sekolah yang luas, playground indoor, playground outdoor, perpustakaan,
rak sepatu, dan tas untuk siswa. Untuk mendukung proses pembelajaran dan pemahaman anak, kami mengajak aktivitas di luar kelas, seperti mengunjungi pelabuhan, pemadam kebakaran, pabrik, kantor polisi, naik kereta api, bus, dan juga becak. Kami juga rutin mengadakan kegiatan parenting untuk orang tua dan mengadakan istighosa bersama. Sekolah Nur Multazam juga menyediakan layanan antar jemput siswa, taman penitipan anak, dan taman pendidikan Al-Quran. Kami ingin anak-anak bisa tumbuh dan berkembang sesuai milestone usianya, sehingga anak akan cerdas akademisnya, juga cerdas emosionalnya, menjadi insan yang berakhlakul karimah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami percaya setiap anak sudah terlahir dengan fitrah yang baik. Dengan ini, Sekolah Nur Multazam siap mendidik putra dan putri Bapak Ibu dan terus melakukan perkembangan dan peningkatan mutu akademis dan non-akademis untuk menghasilkan anak yang cerdas dan berkarakter Islami. Wah, Masya Allah, itulah profil sekolah KBRA Nur Multazam. Kami mengusung konsep sentra, yakni belajar dengan sambil bermain, dan pastinya kita juga memberikan pendidikan bekal ilmu Al-Quran di dalamnya. Dan KBRA Nur Multazam memiliki 3 program unggulan ayah bunda. Yang pertama ada program layanan antar jemput. Nah, bagi ayah bunda yang ada kendala dalam mengantarkan Ananda untuk ke sekolah, kita ada solusinya. Ada layanan antar jemput siswa. Insya Allah Ananda akan didampingi oleh bundanya. Jadi pasti aman ya ayah bunda. Kemudian program unggulan kita yang kedua yakni Taman Penitipan Anak Nur Multazam. Nah, di sini kita juga memberikan bekal pendidikan Al-Quran di dalamnya, seperti sholat duhur, kita belajar mengaji bersama Ananda, kemudian kita juga kenalkan hadis dan doa-doa seperti itu. Dan insya Allah amanah jika ayah bunda ingin menitipkan Ananda di Taman Penitipan Anak Nur Multazam. Dan program unggulan yang ketiga ada Taman Pendidikan Al-Quran. Dan Taman Pendidikan Al-Quran ini dibuka untuk umum ya ayah bunda. Barangkali ayah bunda ada sanak saudara yang ingin menempuh pendidikan Al-Quran, boleh direkomendasikan ke TPQ Nur Multazam. Karena TPQ kita ini bunyinya TPQ Plus ayah bunda. Kenapa TPQ Plus? Karena kita tidak hanya mengajarkan anak membaca Al-Quran, tapi kita juga berikan pendidikan Al-Quran di dalamnya. Jadi insya Allah Ananda akan menerima banyak informasi, bekal ilmu akhirat di TPQ Nur Multazam ini. Baik ayah bunda, dan ini KBRA Nur Multazam ini masih membuka pendaftaran. Mungkin bagi ayah bunda atau saudaranya yang mau mencari sekolah, boleh direkomendasikan ke KBRA Nur Multazam. Baik ayah bunda, supaya menghemat kuota ya, menghemat kuota dan menghemat waktu, kita langsung saja panggil narasumber kita, Ibu Ani Kristina, Sarjana Psikologi dan Praktisi Pendidikan Anak dan Keluarga, serta penulis buku Tuntas Motorik. Beliau lahir di Kota Malang
dan menempuh pendidikan di Universitas Airlangga Surabaya. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum Ibu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat meskipun tersisa ya dari gejala Februari batuk-batuk itu ya. Semua orang kayaknya panas, demam dan batuk-batuk. Kemudian di sini juga semuanya sehat. Alhamdulillah. Ya, kalau kata pepatah tak kenal maka tak sayang ya Ayah Bunda. Maka di sini saya akan mengajak Ayah Bunda untuk menyapa Ibu Ani bersama-sama. Kita ucapkan halo Ibu Ani seperti itu ya. 1, 2, 3. Halo Ibu Ani. Ya Ibu. Halo semuanya, gitu ya. Oh ya, Ibu Ani, sesuai judul kita akan membahas siap sekolah dengan tuntas motorik. Mungkin di sini Ayah Bunda sudah familiar dengan kata motorik ya. Mungkin sudah sering seliweran di telinga kita kata motorik. Namun mungkin kita belum memahami lebih dalam, lebih luas apa sih motorik itu. Dan kenapa kita perlu mempersiapkan motorik Ananda sebelum memasuki sekolah. Oke, Ibu Ani, kami persilahkan. Baik, mohon informasi ini waktunya berapa menit untuk menyampaikan? Ya, Ibu Ani memiliki waktu 1 jam untuk memaparkan materi. Terima kasih, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Terima kasih atas kesempatan. Pada pagi hari ini saya dapat berbagi dengan ayah bunda sekalian dari kelompok bermain Nur Multazam dan Raudatul Atfal Nur Multazam. Mudah-mudahan menjadi sebuah majelis yang barokah pada pagi hari ini. Saya mohon izin menyampaikan materi. Amin. Allahumma amin. Ya, ayah dan bunda sekalian, saya diberi amanah untuk menyampaikan materi ini. Namanya adalah siap sekolah dengan tuntas motorik. Apa yang ingin saya sampaikan di awal ini? Anak-anak kita yang tidak tuntas motoriknya berpotensi tidak siap belajar dan bisa mengalami kesulitan belajar. Saya praktek psikologi sudah 15 tahun lebih, dan misalnya saya menangani kasus-kasus kesulitan belajar anak-anak sekolah dasar, itu kira-kira anggap aja yang datang 10, lebih dari separuh, ya, lebih dari 5 itu 50% kasus kesulitan belajar, motoriknya masih tersisa masalah-masalah. Dan tentunya akhirnya walaupun sudah SD, akhirnya kami ya memberikan rekomendasi latihan motorik untuk menyelesaikan masalah-masalah kesulitan belajar itu. Dan itu akan akan mengambil waktu yang banyak, akan mengambil energi yang banyak. Karena sebetulnya motorik itu ya tuntasnya harusnya di TK. Sebelum masuk SD harusnya sudah dituntaskan, sehingga menjadi modal untuk kesiapan belajar. Kenapa anak-anak yang tidak tuntas motorik ini bisa sulit belajar? Nah, ini akan saya sharingkan. Yang pertama, anak-anak yang mengalami masalah motorik, ya, tidak tuntas motoriknya waktu kecil, itu nanti ketika besar akan sulit
berkonsentrasi belajar. Jadi ini bukan soal tidak mampu, karena silakan tanya kepada ustadzah di sekolah ya, atau gurunya di sekolah, sebetulnya anak ini bisa kok Bunda. Nah, kalimat itu ya, sebenarnya anak ini bisa, tapi itu salah satu faktor yang menjadikan tapi dalam proses optimasi belajar adalah soal konsentrasi. Jadi anak-anak itu ketika sudah SD dikasih buku ya, baru baca satu paragraf, capek mah, kalimatnya banyak mah, gitu ya, pusing mah, gitu. Terus kasih HP, itu tahan, habis itu setengah jam lebih main HP. Berarti kan ini tentang tidak tahan belajar, tidak konsen dengan proses belajar. Kenapa anak-anak bisa tahan main HP setengah jam, 1 jam, bahkan bisa main HP 2 jam, sedangkan untuk membaca buku hanya 15-20 menit saja? Karena aktivitas di HP itu fun, menyenangkan, pakai otaknya sedikit. Ini ya, pakai proses berpikir yang ada di frontal lobe atau di otak bagian depan yang memang untuk berpikir itu makanya itu sedikit. Tapi kalau membaca, menulis, ya, mengerjakan tugas, itu energi berpikirnya banyak dan jadi tidak tahan begitu. Dan sebetulnya motorik memberikan sumbangan yang sangat besar untuk terbentuknya konsentrasi belajar itu. Jadi ya, kurang stimulasi motorik, kebanyakan main HP, tidak konsentrasi belajar, akhirnya tidak paham pelajaran. Urutannya begitu. Jadi saya tuh kalau ada kasus anak kesulitan belajar, katanya diajari nggak paham, nilainya jelek dan segala macam, yang pertama kali saya cek adalah ketuntasan motoriknya. Ada nggak sisa-sisa masalah yang dulu yang harusnya ini jadi garapan waktu TK, ketika SD-nya masih muncul. Nah, ternyata ketemu, saya ceritakan tadi, lebih dari 50% kasus kesulitan belajar akarnya dikonsentrasi dan disebabkan oleh motorik yang belum tuntas. Kenapa lagi anak-anak kita bisa kesulitan belajar ketika SD gara-gara nggak tuntas motorik? Karena anak-anak yang tidak tuntas motorik, anak-anak yang mengalami hambatan motorik, akhirnya sulit membaca, menulis, berhitung. Kemampuan hitung itu disumbang banyak sekali oleh ketuntasan motorik. Jadi ayah bunda sekalian, kalau ustadzah di sekolah ya ngajak anak-anak lompat, ngajak anak-anak lari, itu sebenarnya sedang mempersiapkan tubuh, otak dan keseluruhan dirinya untuk nanti membaca, menulis dan berhitung. Nanti saya tunjukkan bisa lompat-lompat itu bisa atau gerak-gerak motorik itu bisa menjadi sumbangan untuk calistung. Bagaimana bisa? Yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian, anak-anak mengalami hambatan motorik dalam menulis atau tulisannya tidak terbaca atau tulisannya itu tidak tepat huruf-hurufnya, terbalik ya. Itu ya, tulisannya bagaikan lembah dan gunung. Itu ujung-ujungnya karena motoriknya yang nggak tuntas juga begitu. Jadi sebetulnya kalau ada ustadzah di sekolah ngajak anak-anak kita main air, main pasir, main bola, sebenarnya itu kita sedang menyiapkan tubuhnya untuk nanti tangan-tangannya bisa dipakai untuk menulis. Gitu ya. Melarang anak bermain bola sama dengan merampas kesempatan anak untuk lancar menulis. Saya bisa ngomong begitu jadinya. Anak-anak yang kurang main bola, nanti saya jelaskan di belakang kenapa ya. Saya tahan dulu. Ngegas saja Bu Ani ya. Oke, sebentar. Ini yang terakhir luar biasa sekali ya. Saya tidak menyangka ketika merilis buku ini ya, yang ada di background tuntas motorik investasi sepanjang hayat,
itu ternyata berdampak terhadap pembelajaran Quran dan tahfidz. Ceritanya 2 tahun yang lalu, awal-awal pandemi ya, pandemi masih awal-awal itu, saya diundang di sebuah pesantren, yang pesantren itu punya sekolah TK, SD, begitu ya, lengkap begitu. Nah, kemudian diminta untuk menyampaikan tuntas motorik. Nah, saya cerita kayak tadi, motorik mempengaruhi konsentrasi, ini, kemudian kita, karena workshopnya offline ya, saya ajari bagaimana sih melatih motorik yang terstruktur dan seterusnya. Beberapa bulan ya, mungkin sekitar 6 bulan selanjutnya, saya ditelepon, Bu Ani, bisa ke pesantren lagi untuk ngisi para guru Quran gitu. Kenapa Ustadz? Masya Allah Bu Ani, anak-anak yang diberi program tuntas motorik itu lebih konsen ketika lagi setoran dan murojaah begitu. Benar Bu Ani, memang kuncinya di konsentrasi gitu. Masya Allah, saya betapa senangnya bahwa tuntas motorik ini juga mendukung pembelajaran Quran dan tahfidz. Kalau putra-putri, Bapak Ibu diajak hafalan, males suruh duduk, setoran, males. Mungkin saja karena mereka kurang konsentrasi, gitu ya. Kenapa mereka kurang konsentrasi? Mungkin kebanyakan main HP, mungkin kurang stimulasi motorik. Begitu ya. Jadi bisa kemana-mana ini, Masya Allah ya. Latihan motorik ternyata juga itu menjadi kemudahan pengenalan huruf hijaiyah. Kami akhirnya mentreatment anak-anak yang masih terbolak-balik baca H sama Ho, ya, Ba sama Na, begitu ya. Ain dan Goin itu kan mirip-mirip begitu ya. Shin itu tidak ada titiknya, Shin titiknya 3. Itu mempermudah anak-anak mengenali huruf hijaiyah ketika motoriknya matang. Dan menjadi sulit membedakan huruf-huruf hijaiyah itu semuanya jadi tampak sama, nggak ada bedanya ketika motoriknya tidak tuntas. Termasuk pelafalan bacaan, kepatan tajwid ya. Jadi, Masya Allah, ada anak susah membedakan bacaan mat dan bacaan pendek biasa. Gitu ya. Biasanya kan begitu ya. Nabata gitu. Anak-anak itu nggak ngerti cara mengayun suara agak lebih panjang daripada yang lain karena mereka kurang bisa mengendalikan diri dalam pembacaan huruf-huruf. Dan pengendalian pembacaan huruf-huruf itu bisa disumbang oleh ketuntasan motorik. Masya Allah ya. Oke, baik, saya lanjutkan dulu. Berikutnya, anak-anak yang belum tuntas motorik itu bisa mudah lelah dan tidak tahan lama belajar. Saya sudah sebutkan ya. Di atasnya konsentrasi belajar itu ada namanya ketahanan belajar. Jadi anak bisa duduk tenang, diajari baca bisa setengah jam, yang lainnya cuma bisa 5 menit, 10 menit, itu berarti ketahanan belajarnya yang berbeda. Dan ketahanan belajar ini disumbang banyak sekali oleh ketuntasan motorik. Nah, bagaimana supaya anak-anak kita ini tahan untuk belajar dalam tempo yang lama? Kita perlu memberikan stimulasi motorik secara teratur, berkesinambungan, dan berulang-ulang yang akan membangun ketahanan aktivitas. Misalnya begini, sebuah keluarga mencanangkan goes. Nah, main sepeda sekeluarga dalam rangka stimulasi motorik buat yang kecil dan mungkin insya Allah sehat untuk yang besar. Tapi main sepedanya sebulan sekali, ya enggak ngefek. Latihan sepeda itu tidak menyumbang pembentukan ketahanan belajar. Nah, misalnya lagi, Bu Ani katanya merangkak itu nanti berdampak pada konsentrasi. Ya, memang. Fase merangkak anak waktu umur 8, 6, 7, 8, 9 bulan, 10 bulan itu adalah masa-masa peka pertama anak untuk
bisa konsentrasi dan tahan belajar. Ya sudah, memang dulu anak saya nggak merangkak Bu Ani. Berarti sekarang diajari merangkak ya? Ya, alhamdulillah Bu Ani sudah bisa merangkak gitu ya. Dari sulit merangkak, akhirnya bisa merangkak. Tapi kemudian merangkaknya tidak dijadwal secara kontinu, sekedar dari tidak bisa menjadi bisa, dan tidak terbentuk juga ketahanan belajarnya. Kalau saya menganalogikan, misalnya begini, ada pernyataan begini, olahraga berenang akan membantu pengobatan penyakit asma. Saya tidak bisa berenang, belajarlah saya berenang. Dari tidak bisa, ya beberapa kali pertemuan, ambil kelas, 4, 5, 6 kali pertemuan, bisa berenang. Apakah kemudian dari saya tidak bisa berenang, kemudian menjadi bisa berenang, itu otomatis asma saya sembuh? Ternyata tidak. Ya, kesembuhan asma itu hanya bisa didapat ketika renangnya seminggu 2 kali, minimal berenangnya 6-8 bulan. Seperti itu juga motorik. Anak saya nggak tahan belajar, anak saya nggak konsentrasi belajar, ayo dilatih motorik. Latihannya setiap hari. Sejelek-jeleknya seminggu 2-3 kali. Selama beberapa bulan. Baru nanti, oh akhirnya tulisannya agak bagus. Oh akhirnya bacanya lebih lancar. Oh akhirnya lebih konsentrasi. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Ketika anak-anak melakukan aktivitas motorik, bukan hanya penting mereka bisa melakukan gerakan-gerakan, tapi lebih penting melakukannya sering. Maka kenapa di sekolah TK itu dari masuk KB sampai lulus TKB tiap hari Jumat ya senam. Kan gitu ya. Kok nggak ganti saya Ustazah, kok senam terus begitu ya. Buat apa senam terus itu? Karena kontinuitas program itu yang menyumbang konsentrasi dan ketahanan belajar itu terbentuk. Makanya jangan terlambat untuk mengantarkan anak-anak ke sekolah. Nanti nggak ikut sesi senam. Kalau nggak ikut sesi senam pagi, nggak ikut baris pagi, ya, nanti anak-anak kehilangan kesempatan untuk membentuk konsentrasi dan ketahanan belajar. Nanti garap sendiri di rumah juga repot kan, enak tetep bener multazam. Begitu ya. Ayah bunda sekalian, jadi proses pengaturan, pengulangan, dan variasi aktivitas motorik yang dikerjakan oleh sekolah itu bukan main-main. Nah, iya sih main-main ya. Soalnya memang kan pembelajaran 7 tahun ke bawah harus menyenangkan, harus dengan bermain. Tapi itu bukan permainan abal-abal. Itu adalah permainan-permainan yang dilakukan dalam rangka menyiapkan putra-putri Bapak Ibu sekalian siap sekolah, otaknya ready untuk berpikir, ya, badannya ready untuk beraktivitas, ya, jiwanya, emosinya ready dan siap untuk menghadapi tantangan ketika nanti masuk SD. Begitu. Ya. Wah. Ini contoh, saya bahas contoh sudah ya. Mohon maaf saya kalau menyindir, mohon maaf kalau nanti ada yang tersinggung. Ya, saya katakan Bapak Ibu yang membawakan tas anaknya sampai ke dalam kelas, tidak memberikan kesempatan anak untuk membawa tasnya sendiri, seolah-olah sedang merampas kesempatan anak untuk memiliki ketahanan belajar. Maaf ya. Jadi biarlah mereka bawa tasnya sendiri. Kenapa? Karena ini ya, ini contoh aja sih, baru ngomong bawa tas, ini belum ngomong motorik yang lain. Anak membawa tas itu melatih kekuatan otot bahu. Kekuatan otot bahu diperlukan untuk energi menulis. Ya, anak membawa tas itu membentuk daya tahan terhadap kejenuhan, membentuk daya juang mengatasi tekanan atau stres. Otot-otot yang tertekan itu kalau dia bisa mengatasinya, maka nanti dia akan punya ketahanan otot.
ketahanan otot itu akan menjadi dasar untuk anak-anak punya ketahanan beraktivitas. Nanti kalau anak-anak punya ketahanan beraktivitas, bisa tahan lama dan tidak mudah mengeluh ketika diajak belajar. Baru ngomong bawa tas ya. Oke, berikutnya. Ketuntasan motorik membentuk kemampuan mengenal simbol yang dibutuhkan untuk proses membaca, menulis, dan berhitung. Oke, begini. Coba ayah, bunda, ustadzah juga dibantu ya. Saya mau ngajak simulasi sebentar aja. Ya. Ya, Pegang, baik Ibu Ani. ya, pegang pipi kananmu. Oke, coba slide-nya saya stop dulu biar kelihatan wajah-wajah cantik Mama-mama Nur Multazam ini ya. Pegang tangan ke pipi kananmu, pegang pipi kirimu. Oke, baik, terima kasih ya. Pegang bibir yang atas. Pegang bibir yang bawah. Oke ya. Pegang telinga yang kanan. Pegang telinga yang kiri. Gitu ya. Nah, semua gerakan saya yang mengandung letak dan arah yang seperti itu tadi menyumbangkan terbentuknya kemampuan mengenal arah dan kemudian nanti membentuk pengenalan simbol. Saya coba ini. Kanan, tepuk di kanan, tepuk di kiri. Oke. Tepuk di atas, tepuk di bawah. Begitu ya. Jadi sebetulnya walaupun cuma begini, dan begini, saya sedang mengenalkan konsep mana kanan, mana kiri, mana atas, mana bawah. Ayo Dek, baca. B, B-A, ba, ba. Ayo Dek, baca. D, D-A, da, pada. Dah, sekarang baca sendiri. Ini bacanya apa? Da, bade, ba. Bade, lihat ini ba gitu loh. Padahal anaknya belum tahu. Ayo coba dicek. Mana pipi kananmu? Nah, kanan sama kiri aja belum paham. Dia nggak akan bisa paham B dan D. Begitu. Apalagi ini. Ayo, tirukan Mama. Ba, bi, bu. Babi, baba, bubu. Ayo, sekarang baca sendiri. Ba. Bi sayang, itu di bawah garisnya sayang. Itu namanya kasroh di bawah. Bacanya bi. Tirukan Mama. Bi. Gitu. Ya bagaimana? Ada ini kasus begini. 3 bulan, 2 bulan nggak pindah halaman. Salah terus. Fathah sama kasroh. Ya karena dia belum paham atas, belum paham bawah tubuhnya. Mau didrill pakai mulut begitu ya, berbuca-buca 2 bulan. Ya nggak paham begitu. Oke. Saya kembali ke slide ya. Nah, jadi memang ketika ustadzah di sekolah ya, ngajak anak-anak kita bergerak ke kanan ke kiri, maju, mundur, kanan kiri bergantian. Oh itu kan lagunya di TK ya. Saya juga pernah jadi guru TK, makanya jadi nyanyi sekarang. Nah, sebetulnya cuma main maju mundur kanan kiri bergantian. Kita sedang memantapkan anak supaya nanti dihadapkan pada huruf B dan D itu tidak bingung. Jadi kalau putra-putri Bapak Ibu BD-nya masih kebalik waktu membaca maupun waktu menulis, itu jelas motoriknya kurang terstimulasi. Bahasa orangnya apa namanya? Bahasa anak zaman now,
kurang banyak lu mainnya. Gitu ya. Kurang jauh lu mainnya. Begitu. Oke. Kita lanjutkan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, gerakan kemampuan mengenal simbol itu menuntut memprasyaratkan kesadaran tubuh, kesadaran diri akan arah atas, bawah, kanan, kiri, samping, begitu ya. Nah, anak-anak sulit membedakan huruf ya, karena mereka belum peka dengan simbol karena persepsi arahnya belum matang. Nah, kemampuan mengenal simbol ini di dalam teori proses belajar membaca namanya pre-reading skill. Ya, pre-reading skill banyak ya. Ada masalah apa? Kenal bunyi, nanti kenal apa namanya? Ada prasyarat konsentrasi dan macam-macam gitu. Tapi wabil khusus yang mengenal simbol disumbang oleh latihan motorik yang berhubungan dengan persepsi arah. Persepsi arah adalah bagian dari kemampuan persepsi visual. Sekali lagi, apa itu kanan kiri, mana atas, mana bawah, ya. Persepsi visual itu akan berkembang baik, ya, memudahkan anak mengenali bentuk benda atau tanda-tanda kalau sering dilatih motoriknya. Nah, sebentar ya, mohon maaf. Wow, Masya Allah, luas sekali ya Bunda pemaparan dari Bunda Ani Kristina tadi mengenai tuntas motorik. Ya, Bunda Ani sepertinya ada kendala jaringan. Oh, ini sudah bergabung kembali. Maaf, batuknya parah. Oke, saya minum sebentar. Saya lanjutkan. Ayah dan Bunda sekalian, ini adalah gambar anak yang sedang merangkak. Ketika anak-anak dulu, waktu awal-awal bayi-bayi itu merangkak, disinilah kesadaran tentang arah itu dikenalkan. Ya kan, merangkak maju, terus nanti belok, begitu ya. Nah, ini adalah koordinasi mata dengan tangan, ada unsur konsentrasinya ya, melatih ototnya, sangat menyumbangkan terhadap pratalistum. Dan saya pikir kalau masih 5 tahun ke bawah, sering-sering diajak merangkak itu masih menyenangkan buat anak. Dan itu akan menyumbangkan, kemampuan pratalistumnya. Terima kasih sudah dibantu. Nah, masih ada. Baik, Ayah dan Bunda sekalian, ini adalah contoh gambar latihan motorik bersepeda. Ya. Ketika anak-anak sedang bersepeda, mereka harus lihat kanan, lihat kiri. Itu adalah contoh latihan motorik yang ada hubungannya dengan arah. Ketika sedang main sepeda, mereka harus menjaga keseimbangan. Kalau keseimbangannya bagus, konsentrasinya bagus. Nah, ini makin detail ya. Contoh aja. Berikutnya. Ada kita kenal namanya
pre-writing skill, kemampuan pramenulis, ya banyak sekali ya pramenulis itu, sikap duduk, stabilisasi bahu dan siku, stabilisasi pergelangan tangan, otot tangan, ya, kekuatan kontrol jari, dan penggunaan tangan kanan atau tangan kiri. Semuanya dilatih pakai motorik. Sikap duduk, kalau anak-anak melompat-lompat saja tidak mantap, ya, kontrol postur punggungnya biasanya nggak bagus. Nanti kalau duduk nggak bisa bagus, telosor bahasa orang Jawa ya, delosor terus, taruh di sini terus begini ya badannya. Itu karena motoriknya kurang stimulasi. Stabilitas bahu dan siku. Ini. Saya mencatat ya, terapis motorik untuk kasus menulis itu paling sering adalah main bola. Karena pentingnya main bola itu ketika anak memainkan bola, bahu sikunya bergerak, pergelangan tangannya bergerak. Jadi latihan supaya nanti kuat pegang pensilnya. Latihan motorik ya, itu yang kayak latihan bola menjadi media kestabilan bahu di sini dan siku. Nah, nanti stabilisasi bahu dan siku memudahkan tangan untuk memegang pensil. Dan latihan motorik halus seperti main pasir, main air, main play-doh itu ya, itu melatih lenturnya keterampilan jari dalam bergerak. Dan nanti kalau jarinya sudah lentur, baru kualitas tulisan anak bisa kita harapkan jadi baik. Bapak dan Ibu sekalian, ini gambar anak sedang makan sendiri. Kalau saya boleh katakan, latihan motor, makan itu adalah latihan motorik. Makan tidak disuapi adalah latihan motorik. Dan latihan motorik makan berguna untuk melatih kekuatan otot bahu, siku, lengan, pergelangan tangan, dan juga melatih konsentrasi. Saya mohon maaf mengatakan dengan agak bahasa yang sarkastik begitu ya, maaf sekali. Orang tua yang menyuapi anaknya makan, tidak membiarkan anak makan sendiri, sebenarnya sedang merampas anak untuk bisa menulis dengan baik. Jangan harap anak-anak tulisannya bisa bagus, nggak mengeluh ketika pelajaran menulis, kalau makan saja masih disuapi. Gitu ya. Main bola, sudah saya jelaskan tadi, main bola ini sangat terapeutik untuk kasus-kasus anak yang sulit menulis. Selanjutnya, saya mohon bantuan, tidak ada yang nyoret-nyoret papan tulis ya, begitu. Coba ntar. Nah, saya ulangi. Nah, Ayah dan Bunda sekalian, saya akan bicara tentang konsep dasar kesiapan sekolah. Nah, bagaimana supaya anak kita siap sekolah? Dari yang tadi ya, awal saya sampaikan, siap fisik dulu, siap sensori motorik, begitu. Nanti kalau motoriknya sudah digarap, kita pindah yang kedua, namanya menyiapkan anak untuk mandiri, kemudian siap emosi dan sosial. Baru nanti anak-anak akan siap untuk diberikan materi-materi akademik, membaca, menulis, dan berpikir logis. Nah, kok bisa ya tuntas motorik ini memudahkan anak belajar? Tadi sebenarnya saya hanya merangkum saja. Di dalam sistem sensori motorik, kita kenal namanya sensorik atau indera, ada perabaan, keseimbangan otot sendi, pendengaran, penglihatan, pendengaran, sentuhan,
yang kalau itu dituntaskan ya di bagian atasnya ya di bagian yang kedua ini. Nah, kalau ini tuntas, maka anak-anak kita akan punya kesadaran tubuh yang baik, refleks yang baik, kontrol postur yang baik, perencanaan motorik yang baik. Kalau anak-anak punya ini semua, mereka akan bisa mencapai regulasi diri. Punya motorik bagus, persepsi visual bagus, pendengaran dan bahasa berkembang, sehingga siap belajar. Nah, apakah itu saja cukup? Belum, ya. Masih ada aspek yang lain. Ini tidak jadi amanah saya, tapi saya sampaikan supaya nanti kalau anak-anak masih mogok sekolah, tidak mau belajar, sulit untuk beraktivitas akademik, atau masih mogok sekolah istilahnya, kita juga perlu evaluasi ini. Apakah anak kita sudah cukup mandiri? Toilet training itu dituntaskan lah ya, waktu KB. Kalau bisa TKA itu sudah tidak ngompol, sudah tidak pakai pampers. Makan dan minum tidak disuapi, pakai baju sudah tidak dibantu. Ketika proses-proses ini dilakukan, maka anak-anak kita akan berproses mengelola keinginan dan mengambil keputusan. Sehingga kemudian nanti harapannya dari proses ini akan muncul tanggung jawab, keinginan berprestasi, daya juang, dan problem solving. Saya ngomong ini banyak di buku yang namanya yang kedua, Tuntas Kemandirian. Bapak dan Ibu sekalian, sampai yang toilet training ini dibahas dalam buku sendiri namanya Tuntas Toilet Training. Tetapi kalau kita abai juga dalam mengatur aktivitas harian anak, ya, dibiasakan, dibuat terbiasa nyaman dengan pakai pampers, anak-anak dibuat terbiasa makan disuapi, dimandikan, ya, pakai baju dipakaikan, maka anak-anak akan kehilangan kesempatan untuk memiliki kemandirian dan akhirnya nanti sulit untuk semangat belajar ketika sudah SD. Nah, ada juga namanya kematangan sosialisasi, ya. Kematangan sosialisasi ini untuk membangun kesiapan belajar anak. Kita ajari anak di sekolah, di rumah, main bersama, bergantian, minta tolong, minta izin, minta maaf, berterima kasih. Itu akan jadi dasar nanti dia siap sekolah di area sosial. Ya. Bisa beradaptasi, bisa menerima aturan, bisa menerima perintah dari orang dewasa. Ya. Sudah sampai di bagian akhir, nanti Bapak Ibu akan dapat slide-slide ini ya, akan saya titipkan panitia, mudah-mudahan bisa dibagikan. Kalau sudah ada yang bertanya, kita bisa bertanya jawab. Kalau belum, saya ingin menambahkan sesuatu. Gimana, moderator? Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu Ani Kristina tentang pemaparan materi tuntas motorik yang sangat luas ini. Jadi motorik itu sangat penting ya, Ayah Bunda, penyumbang besar kemampuan konsentrasi anak dalam belajar. Dan alhamdulillah KBRA Nur Multazam sudah menerapkan konsep belajar bermain sambil belajar. Jadi konsep belajar yang menyenangkan. Yang pastinya bukan sembarang bermain ya Ayah Bunda, tapi bermain yang memiliki makna. Jadi kita selipkan makna pembelajaran di dalam permainan itu tadi. Oke, baik, sebelum sesi tanya jawab, kita akan foto bersama. Ayah Bunda bisa on-kan kamera, kita akan ada sesi foto bersama dengan Bunda Ani Kristina.
Oke, sudah on semua ya peserta webinar hari ini. Sudah siap? 1, 2, 3, senyum. Oke, lagi ya. Sekali lagi, Bunda. 1, 2, 3, cheese. Oke, boleh gaya bebas, Ayah Bunda. 1, 2, 3. Ya, alhamdulillah semangat sekali Ayah Bunda mengikuti kegiatan hari ini hingga dari awal sampai akhir. Oke, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kita akan pilih 3 pertanyaan yang akan kita sampaikan kepada Bunda Ani. Ayah Bunda bisa raise hand atau kirim pertanyaan di room chat. Oke, saya bacakan pertanyaan yang dari Google Form ya, Ayah Bunda. Jadi, pertanyaan yang pertama begini, Ibu Ani. Seberapa penting untuk mempersiapkan lingkungan rumah yang aman agar dalam proses perkembangan motorik anak bisa leluasa tanpa sering adanya instruksi dari orang tua untuk berkata tidak atau jangan? Itu bahayakah? Terima kasih. Begini, ini beda ya, tergantung usianya. Kalau anak kita masih 4 tahun ke bawah, ya 4 tahun ke bawah, berarti masih KB atau TK lah. Itu main motoriknya, pertimbangan keamanannya, kalau memang bisa diupayakan, kalau bisa malah di ruangan khusus. Ya, yang ada alas itu loh Bunda, alas yang empuk-empuk itu ya. Oh iya, seperti karet Eva begitu kan? Ya, kayak seperti karet Eva mat itu standar banget untuk 4 tahun ke bawah. Ya, jadi anak-anak bisa bermain ketika sewaktu-waktu terjatuh tidak apa-apa dan aman, gitu ya. Tidak nabrak ini, tidak nabrak itu, begitu ya. Tetapi ketika anak sudah 4 tahun ke atas, sebetulnya kita tidak boleh mengurung anak di ruangan yang aman. Karena sebetulnya secara keseimbangan tubuh kan sudah mulai terbentuk. Kita malah harus mengenalkan ruangan dengan berbagai macam halangan. Di situ ada meja, jangan kamu tabrak, begitu ya. Di situ ada jendela gitu ya, di situ ada pintu, dibuka dulu kalau mau supaya kamu nggak terbentur kepalanya gitu. Jadi keamanan adalah wajib ketika kita sedang melakukan stimulasi sensori motorik. Tapi sekali lagi kalau anak sudah umur 5 tahunan ya atas, sekali lagi itu mari kita kenalkan main motorik yang tidak terlalu yang tidak dijaga, yang tidak full 100% itu maksudnya aman gitu. Karena kalau aman terus lingkungannya, anak tidak akan berlatih mengenali bahaya tubuh. Bahkan kalau direkomendasikan ya, kalau 5 tahun ke atas, main motoriknya di alam. Di depan rumah, di belakang rumah, di taman bermain. Yang tantangannya lebih nyata begitu ya. Supaya tadi nanti ya mendukung persepsi anak semakin luas begitu, dan kemudian kecuali walaupun sudah 5 tahun ke atas, kalau anaknya ABK, yang terutama ABK jenis yang memiliki onset atau gejala hiposensitivitas terhadap bahaya, itu wajib walaupun sudah besar, main motoriknya harus pakai lingkungan yang aman, yang ada alas ya, tidak banyak benda, minim benda begitu. Karena kalau saya contohkan ya, ada memang beberapa anak yang punya masalah hiposensitif itu, yang contohnya apa ya? Nah, suka jeduk-jedukan kepala ke tembok. Ini jelas anak ini kurang sensitif terhadap bahaya dan akan bahaya kalau tidak diberi stimulasi motorik di lingkungan yang aman. Sekali lagi tergantung usia dan tergantung kasus anaknya. Demikian Ustazah.
Ya, baik. Terima kasih, Ibu Ani. Jadi ternyata ada tahapannya ya, Ayah Bunda, sesuai usia dalam menyiapkan ini lingkungan yang sesuai untuk mendukung motorik Ananda. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua, yakni bagaimana cara melatih motorik pada anak yang speech delay? Baik. Speech delay ini macamnya banyak sekali ya. Begini, saya ulang kalimatnya dulu. Kalimat pernyataannya perlu dipahami dulu. Anak-anak yang tidak tuntas motorik bisa menyebabkan permasalahan bicara tidak lancar atau speech delay. Tapi tidak semua kasus speech delay itu disebabkan oleh motorik. Pernyataan kedua, semua anak yang mengalami speech delay bisa dibantu dengan terapi motorik, setidaknya supaya konsentrasinya lebih baik, sehingga proses belajar bicara lebih baik. Tapi kadang-kadang untuk beberapa kasus speech delay tidak cukup dengan terapi motorik, butuh terapi yang lain-lain. Oke, itu dulu ya kalimat pernyataannya. Sekarang saya bahas kasus. Ini speech delay-nya tidak diterangkan secara spesifik kenapa. Saya akan cerita aja ya. Coba, ini kan wawasan banget. Dan ini isu yang penting. Kalau kapan-kapan Nurul Multaza mau ngobrol, namanya perkembangan bahasa dan bicara pada anak usia dini. Itu kita bisa workshop sendiri. Ada anak yang perkembangan bicaranya terhambat itu karena masalah pendengaran. Jelas ya. Nah, kadang-kadang orang tua terlena. Anak saya itu dengar kok suara, ya kalau digini-gini kan atau ada suara kelontang-kelontang dia respon gitu. Nah, tapi kan kadang-kadang perlu diperiksa desibelnya. Ya mungkin untuk benda-benda yang keras dia telinganya peka, tapi untuk pembicaraan orang yang desibelnya rendah dia nggak paham. Itu masalah pendengaran. Jadi nanti terapinya terapi pendengaran, dipakai alat bantu, dan seterusnya. Ada anak terlambat bicara karena masalah neurologis yang menyebabkan dia tidak bisa menyimpan kosakata. Mohon maaf ya, waktu hamil bunda sakit, waktu lahir tidak nangis, pernah jatuh, pernah panas, pernah kejang, dan seterusnya. Sehingga kemudian ada pernah terjadi putusnya beberapa neurotransmitter di otak, sehingga kemudian anak memiliki hambatan untuk mememorize. Jadi apa yang sudah dia dengar itu tidak dia ingat. Gitu. Akhirnya karena dia tidak punya kosakata yang diingat, akhirnya sulit bicara. Ini namanya gangguan neurologis. Ya nanti kan harus diterapi, terapi neurodevelopment namanya. Nah, ada juga kasus anak terlambat bicara karena terlalu dini mengenal bahasa asing. Anak-anak yang tidak konsentrasi, anak-anak yang tidak siap secara diri, itu kalau diperkenalkan dengan dua bahasa percakapan, ya saya ngomong percakapan. Kalau lagu mungkin masih tidak mengganggu perkembangan otak, tapi kalau kadang-kadang bercakap-cakap pakai bahasa Indonesia, kadang-kadang percakapannya bahasa Inggris, akan terjadi kebingungan kognitif, disonansi kognitif pada anak. Kenapa? Karena anak-anak usia 7 tahun ke bawah belum terbentuk kemampuan di otaknya, kemampuan untuk translate. Jadi bagi mereka, ya, merah dan red itu berbeda. Chair dan kursi itu dua hal yang berbeda di otak. Karena mereka belum tahu translate jembatan ada namanya proses berpikir asosiatif thinking itu terbentuknya masih nanti 7 tahun ke atas begitu ya. Jadi 7 tahun ke bawah belum bisa mengasosiasikan bahwa chair and kursi itu adalah sesuatu yang sama begitu. Itu yang membuat anak-anak akhirnya bingung. Maka tontonan-tontonan bahasa Inggris di waktu kecil 1 tahunan ya sudah dipapar oleh tontonan bahasa Inggris itu nanti potensi speech delay-nya besar. Berarti nanti kalau sudah kadung terjadi begitu speech delay ya diselesaikan dulu perkembangan bahasanya. Gitu. Ada anak yang
speech delay karena HP. Nah, sudah nggak usah saya bahas ya. Kebanyakan HP akhirnya speech delay kan gitu ya. Ada lagi anak tidak jelas bicara karena gangguan makan. Bisa karena saya pernah dapat kasus picky eater, makannya meleh-meleh. Saya pernah dapat kasus nggak lancar bicara karena sampai umur 5 tahun makannya dalam bentuk jus, ya, nggak ngerti tekstur kasar begitu. Jadi ketika anak-anak itu tidak mengunyah dengan baik, tidak mengalami tahapan MPASI ya, ketika 1,5 tahun atau 2 tahun dikenalkan dengan MPASI dengan baik, maka otot-otot di rahang dan mulutnya ini tidak matang. Sehingga ketika tidak matang, bicaranya tidak jelas. Bola jadi bonga, kuning, tunyim, tunyim. Nah, gitu ya. Susu jadi cucu. Itu jelas. Ini oral motor. Maka nanti terapinya namanya oral motor terapi. Begitu. Ini kalau saya ngomong bisa 1 jam lagi. Itu intinya ya Ustazah ya. Jadi speech delay itu memang akan dibantu oleh motorik. Motoriknya caranya bagaimana? Semua gerak motorik. Semua gerak motorik akan menyumbangkan konsentrasi. Konsentrasi yang baik akan membantu anak-anak untuk mencerna kata-kata dari lingkungan sekitarnya. Ya, saya pikir itu dulu. Wah, Masya Allah penjelasan dari Bunda Ani sangat jelas sekali. Ternyata ada banyak ya faktor dari speech delay dan bisa diterapi dengan menggunakan tuntas motorik dengan semua geraknya dilatih, sering-sering distimulus begitu ya Ayah Bunda. Oke, selanjutnya pertanyaan. Oke, saya akan pilih dari raise hand. Ayah Bunda bisa tekan raise hand dan menyampaikan pertanyaannya. Yang bertanya, Bunda. Ya, dengan Bunda siapa? Saya. Oke, Bunda. Mama Azam. Mama Azam, Bunda. Oh, Mama Azam. Oke, silahkan Mama Azam. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita tahu anak kita itu tuntas motorik apa enggak gitu? Gimana ciri khasnya anaknya itu seperti apa? Apakah cara bicaranya, apa tingkah lakunya, apa gimana gitu, Bunda? Wah, Masya Allah, pertanyaan yang berbobot sekali ya. Bagaimana kita tahu anak kita ini tuntas motoriknya atau masih belum tuntas? Oke, silahkan kepada Bunda Ani, kami persilahkan. Terima kasih. Ukuran pertama anak tuntas motorik, semua milestone-nya terlewati dan bisa. Saya pikir kalau milestone bisa kerjasama dengan sekolah ya. Di sekolah kan standar milestone-nya jelas sekali ya Ustazah ya. Untuk anak KB itu misalnya harus bisa berdiri di atas 1 kaki berapa detik, harus bisa melompat ke depan berapa kali, jelas sekali di TK. Jadi ukuran pertama ketuntasan motorik itu masalah milestone. Milestone-nya terlampaui. Itu saya optimis anak ini tuntas motorik atau tidak. Tapi saya lagi tadi ya, banyak dari kita yang terlena, anakku bisa kok main trampolin, anakku bisa berdiri di atas 1 kaki, anakku bisa main bola, tapi tidak sering. Nah, maka ukuran kedua dari ketuntasan motorik adalah 1, konsentrasinya terbentuk. 2, kemampuan persepsi arahnya terbentuk. 3, ketahanan dia beraktivitas terbentuk. Nah, itu bisa dilihat. Kalau KB, misalnya aja ya, standar saya, anak itu disebut motoriknya aman, ketuntasan motoriknya masih di fase yang wajar dan tidak mengganggu. 1, kalau bisa berkonsentrasi 10-15 menit dalam beraktivitas. KB itu. Kemudian dia punya dia paham kanan kiri, dia paham atas bawah, dia mulai mengenal simbol-simbol angka. Begitu. Kemudian anak ini bisa bermain menyelesaikan satu aktivitas sampai selesai, nggak mutungan ketika main balok, main Lego, disuruh dikasih menyelesaikan tugas gitu. Nanti TKA naik lagi. Paling tidak dia bisa beraktivitas sampai 20-30 menit. Nanti TKB naik lagi. Nah, kalau konsentrasi belum terbentuk, ketahanan belajar terbentuk, pengenalan simbol masih ada masalah, kita boleh berasumsi, oh kurang banyak ini stimulasi motoriknya. 2 itu ya Bunda ukurannya. Baik, terima kasih Bunda Ani. Bagaimana dengan Bunda Azam? Apakah sudah jelas jawaban yang disampaikan Bunda Ani? Oke, Masya Allah. Oke, selanjutnya raise hand yang kedua ada Bunda Hanif.
dari kelompok KB. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Jadi begini, apakah ada pengaruh jika nanti Ananda itu belum tuntas motorik, kemudian sudah kita masukkan ke sekolah? Seperti itu. Terima kasih Bunda. Ya, baik. Terima kasih. Kalau pengen detail, saya sangat rekomendasikan teman-teman, artinya pendidik, ustadzah-ustadzah di Nur Multazam untuk melakukan pemetaan anak waktu TKP. Boleh di semester 1, boleh di semester 2. Itu kita punya instrumen lah ya, punya instrumen sederhana. Itu untuk ukur motorik anak. Gitu ya. Jadi ada kayak apa ya? Ada kayak checklist yang harus diamati, diisi begitu ya. Nanti kita akan tahu anak saya umurnya 6 tahun. Kemampuan motorik dia setara berapa? Itu bisa kita ukur. Misalnya putra Bunda umurnya 6 tahun. Kemudian kemampuan motoriknya diukur setara 7 tahun. Ya, walaupun masih umur 6 tahun, masuk SD biasanya aman-aman saja. Tapi ada juga anak umurnya 6 tahun, diukur ketuntasan motoriknya pakai instrumen tadi, ternyata kemampuan motoriknya setara 5 atau setara 6 tahun. Itu kalau masuk SD, biasanya nanti ya itu tadi, nggak konsentrasi belajar, susah nerima pelajaran, males-malesan. Potensi masalah itu akan terjadi gitu. Jadi itu yang yang kita khawatirkan. Maka kalau sudah feeling ini motoriknya anakku ini belum tuntas banget, paling aman masuk sekolah umur 7 tahun, Bunda. Masuk 7 tahun. Itu aman gitu ya. Walaupun nanti masih ada sisa-sisa masalah motorik, tapi karena perkembangan neurodevelopment di atas 7 tahun ke atas itu sudah sangat mendukung anak untuk belajar. Sebetulnya yang motoriknya nanti bisa dikejar dengan main basket, berenang lah, main apa-apa, HP-nya dibatasi, itu masih bisa dikejar. Tapi kalau anak dimasukkan SD umur 6 tahun, di bawah 7 tahun, benar-benar harus dipastikan apakah memang kemampuan motoriknya masih bisa dikejar sambil jalan. Begitu ya, Bunda. Oke, bagaimana dengan Bunda Hanif? Apakah sudah jelas? Oke, maaf Bunda Ani. Tadi Bunda Ani menyampaikan bahwa sebaiknya ada pemetaan di kelompok B semester awal ketika anak usia 6 tahun. Kira-kira kenapa ya Bunda? Kenapa harus usia 6 tahun kita melakukan pemetaan anak itu tadi? Ya nanti kalau jenengan petakannya dia di akhir TK, misalnya waktu mau lulus baru dipetakan anak ini siap sekolah atau tidak. Nanti jenengan nggak sempat menstimulasi. Itu aja sih, ini masalah teknis. Jadi kalau kita memetakan, jadi begini, anggap aja TK Nur Multazam memberikan pemetaan kesiapan sekolah waktu TKP semester 1. Nah, kemudian keluar kan nanti data si A siap sekolah, si B tidak siap sekolah, si C tidak siap sekolah karena ini. Dan jenengan punya waktu 1 tahun untuk membantu mereka lebih siap lagi, begitu. Nah, kalau pemetaan ini kita lakukan di akhir waktu lulusan TK, kan berarti ya sudah. Kalau yang nggak siap sekolah ya sudah Bunda ngulang aja, gitu kan kita kayak nggak ada effortnya gitu ya. Kita nggak ada effortnya untuk membantu orang tua sebelum masuk SD itu. Tapi sebetulnya itu bukan kewajiban guru TK. Yang wajib ya, maksudnya kalau saya maksudnya ini secara filosofi pendidikan, yang wajib melakukan pemetaan anak ini siap sekolah atau tidak, ada sekolah SD yang akan menerima itu. Saya amat sangat recommended kalau PPDB itu ada observasinya, bukan cuma daftar-daftar saja. Bukan bukan berarti untuk menentukan diterima atau tidak diterima ya, tapi paling tidak teman-teman SD itu paham peta. Oh, saya menerima murid 100, yang siap sekolah 70, yang belum siap 30. Berarti yang 30 ini kan harus saya garap ketika di SD sambil jalan. Kalau toh memang saya terima. Itu kalau SD ya maksudnya ya. Maksudnya kalau yang wajib melakukan, misalnya kepentingannya adalah teman-teman. Sebetulnya kalau di TK siap sekolah ya sudah. Kalau SD-nya nerima kan ya terserah aja begitu. Ini teknis ya, teknis maksudnya nggak berhubungan dengan
ini berhubungan dengan kebijakan pendidikan begitu ya. Oke. Ya, jadi bukan soal harus kapan gitu, cuman manfaat yang kita dapat kalau kita lakukan pemetaan itu. Oh ya, terima kasih Bu Nani. Jadi hanya teknis ya, agar kita punya waktu 1 tahun untuk membenahi masalah motorik pada anak. Ya, karena di sekolah Nur Multazam kita sudah melakukan pemetaan itu dari kelompok KB, Bunda Ani. Masya Allah, mata top. Jadi artinya dari KB udah ketahuan yang potensi masalah siapa gitu ya. Nanti waktu TKA dihitung lagi, mungkin bergeser begitu ya. Ya. Lebih baik lagi. Wah, Masya Allah, Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ke raise hand selanjutnya. Ada Bunda Servil. Bunda Servil bisa on-kan kamera dan nyalakan mikrofonnya. Terima kasih Bunda. Mau bertanya kan tadi ada tuntas motorik, salah satunya kayak bersepeda, terus bermain di lapangan kayak gitu. Nah tapi bagaimana caranya kita menyikapi kalau lingkungan di rumahnya kita itu kurang baik, kurang mendukung karena banyak anak yang berkata kotor kayak seperti itu. Apakah memang bagaimana pendapatnya Bunda tentang membatasi pergaulan anak sampai anak itu siap? Sampai anak itu bisa mengerti baik atau buruk, apakah memang itu diperlukan? Begitu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bunda Servil. Saya kembalikan lagi kepada Bunda Ani. Monggo Bunda Ani. Ya, terima kasih. Kekuatan keluarga beda-beda. Ya, kekuatan keluarga beda-beda tergantung kebijakan keluarga. Misal, saya nggak apa-apa kok anak saya main. Saya nggak apa-apa anak saya main keluar rumah, walaupun di luar rumah ada yang berkata kotor. Saya yakin sebagai orang tua, nasihat saya pasti akan lebih didengar oleh anak saya daripada pengaruh di luar. Ya kan ada orang tua yang percaya diri seperti itu ya, ada. Saya ketemu juga banyak. Itu boleh tetap main keluar. Tapi kalau Bunda sendiri sudah tidak percaya diri, anakku ini kalau ketemu temannya di luar pasti nanti lebih nurut kata-kata omongan temannya daripada nanti nasihat saya, begitu ya. Maka boleh membatasi pergaulan. Boleh membatasi pergaulan. Ukuran saya normalnya ya, anak-anak benar-benar paham baik dan buruk dengan sangat baik kalau kita berikan stimulasi itu ya mungkin 7-8 tahun ke atas. Nah, oleh karena itu nanti stimulasi motoriknya bagaimana begitu. Ya sudah, optimalkan apa yang bisa dilakukan di dalam rumah. Tadi ya, bisa disiapkan satu ruangan khusus yang dia bisa loncat-loncat. Di situ di tembok dipasang ring basket, dia bisa main bola, dia bisa main jungkat-jungkit, ada kayak kuda-kudaan, ada skipping tali, ada pemutar gerakan senam. Ya, kita penuhi kebutuhan motoriknya di rumah. Insya Allah ya masih banyak aktivitas gerakan yang bisa dipakai kalau situasi latihannya atau stimulasinya hanya di dalam rumah. Demikian. Ya, baik. Bagaimana dengan Bunda Servil? Apakah sudah jelas jawaban yang Bunda Ani sampaikan? Ya, tapi apakah ada pengaruhnya nanti pada personal sosialnya? Maksudnya perkembangan sosialnya kalau semua ada pembatasan pergaulan seperti itu. Terima kasih. Ya, tentu saja berbeda ya. Anak-anak yang pergaulan sosialnya luas dan dibatasi, perkembangan sosial emosinya berbeda. Bunda setidaknya punya waktu sampai anak umur 7-8 tahun untuk menguatkan karakter anak di rumah. Tadi loh ya, pastikan bahwa anak itu pondasi-pondasi akhlaknya sudah tahu. Sudah tahu baik dan buruk dari Bunda. Sampai umur 8 tahun, nanti kita ngejar perkembangan emosi sosialnya 8 tahun ke atas, baru anak-anak dilepas di luar rumah, begitu. Kan Bunda nggak sanggup kan kalau sekarang, masih khawatir, anak saya belum tahu baik dan buruk. Maka kalau Bunda tidak ingin emosi dan sosialnya tidak terstimulasi sama sekali, ayo dikejar 2 tahun. Targetnya anak saya harus tahu betul mana baik, mana buruk, diajak ngomong, diajak diskusi. Ya, diberikan contoh, ayahnya suruh turun tangan, ngajak ngobrol anaknya, apa itu baik, apa itu buruk. Sampai figur kita, nasihat kita itu nancep ke otak anak-anak kita.
Nah, memang itu butuh waktu, gitu ya. Artinya selama kita masih belum yakin baik dan buruk di anak kita itu, ya kita harus mengorbankan, oh anakku tidak sebegitu percaya diri dibanding teman-temannya yang keluar rumah. Ya sudah diterima saja, gitu ya. Toh sebetulnya kepercayaan diri itu kalau baru muncul 10 tahun ke atas buat saya masih nggak apa-apa, begitu loh ya. Percaya loh ya. Maksudnya kan semua praktisi pendidikan punya pandangan-pandangan. Saya akan lebih priority tentang penanaman baik dan buruk itu kuat dulu sebelum anak-anak saya belajar tentang sosial, kepercayaan diri, kepemimpinan, public speaking, mas itu sokari. Ya? Maaf, saya pakai bahasa Jawa. Itu bisa kita kerjakan waktu umur 8 tahun ke atas itu masih bisa dikejar. Tapi kalau urusan dasar baik dan buruk moralitas anak itu memang fondasinya harus di awal. Demikian Bunda. Ya, Masya Allah, tadi Bunda Ani menyebutkan bahwa contoh dari orang tua itu sangat penting sekali untuk memberikan informasi mana hal yang baik dan mana hal yang kurang baik atau kurang tepat, seperti itu. Oke, bagaimana dengan Bunda Safril? Ya, sudah. Terima kasih banyak. Sama-sama Bunda Safril. Oke, bagi peserta umum boleh lo raise hand yang ingin bertanya. Tapi sambil menunggu, saya akan membacakan pesan yang ada di room chat dari Mama Fitriah. Bagaimana Bu menuntaskan motorik anak laki-laki dan perempuan? Apakah membutuhkan waktu yang berbeda? Karena saya banyak melihat murid laki-laki saya di SD lebih sulit tahan berkonsentrasinya dibandingkan murid perempuan. Ya. Bagaimana menurut Bunda Ani? Memang anak-anak perempuan lebih cepat tuntas motoriknya daripada anak laki-laki. Anak laki-laki butuh waktu lebih banyak, butuh stimulasi lebih banyak untuk tuntas motorik. Fitrahnya memang begitu. Bahkan kalau saya sebut, misalnya ada anak kasus bermasalah motorik, itu ya, 10 anak ada kasus motorik, yang 2 perempuan, yang 8 laki-laki. Sampai sedemikian ya, data ilmiahnya segitu. Jadi memang anak laki-laki butuh tantangan lebih banyak untuk menuntaskan motoriknya. Memang begitulah adanya. Jadi ya, kenapa kalau anak laki-laki itu harus lebih banyak main bola, kenapa laki-laki harus lebih banyak goblos, perempuan bisa anteng-anteng. Ya memang fitrahnya begitu ya. Jadi kalau masalah cara, sebetulnya cara menuntaskan motorik sama aja seperti tadi ya. Yang penting ada program, rutin, terstruktur, diulang-ulang. Misalnya kalau untuk anak SD, badminton hari Senin, basket hari Selasa, berenang hari Rabu, nanti Kamisnya senam, Jumatnya apa, Minggu bersepeda goes misalnya. Itu kan namanya rutin dan kontinu. Nah itu yang nanti akan memberikan daya dampak atau daya ubah ke konsentrasi belajar dan ketahanan belajarnya. Ya, saya pikir itu. Bunda Ani, ternyata laki-laki lebih membutuhkan ini ya, gerak motoriknya ya. Semangat buat mungkin ayah bunda yang memiliki anak laki-laki karena memang fitrahnya seperti itu, ya kita harus menerima, kita harus tetap menstimulus mendampingi Ananda untuk tuntas motoriknya. Ya, baik. Bunda Ani, kita masih ada waktu 10 menit. Bagaimana jika Mas lanjut pertanyaan? Oh ya, sampai jam 10 juga enggak apa-apa. Sampai semua pertanyaannya. Ya, silakan. Ya, oke. Oke, Bunda, siapa yang ingin mau bertanya boleh ketik raise hand. Di kolom chat masih banyak yang belum saya jawab ya. Mungkin dari Bunda Ani mau memilih pertanyaan yang di kolom chat. Ya, saya urut aja dari yang paling atas ya. Karena pastinya kan itu tanya duluan. Oke, sebentar. Ini RA Zafran. Bu mau tanya, anak belajar memakai atau melepas pakaian sendiri mulai usia berapa? Oh iya. Bentar ya. 3 tahun insya Allah. Sebentar. Daripada salah saya bukakan checklistnya. Sebetulnya seteganya sih, Bunda tega anak ini pakai baju sendiri umur berapa, gitu ya. Jadi karena memang
pakai baju itu sulit gimana. Tapi begini ya, saya akan ngomong prosedur aja lah. Anak-anak yang pakai baju itu kadang-kadang marah, ngambek, mutung karena nggak tahu caranya. Mereka itu nggak ngerti tangan ini dikeluarkan, tangan ini dimasukkan, kemudian mengancingkan gitu ya. Kadang-kadang mereka tidak tahu urutan gerakan. Nah, yang perlu dibantu itu urutan gerakan. Oke, sekarang ambil bajumu, ambil yang sebelah kanan. Sudah? Oke, sekarang itu ada lubangnya di baju. Ayo dimasukkan tangannya di lubang itu, sayang. Sudah? Oke. Sekarang ini yang tangan kiri, gitu ya. Nah, oke, ini sudah ketemu. Saya izin share screen ya. Nah, ini. 1 tahun duduk dan memegang mainan, merangkak, berjalan sendiri. 1-2 tahun minum dengan gelas. Mulai belajar minum dengan gelas, disapeh ya, umur 2 tahun disapeh, cuci tangan sendiri. Bunda, mohon maaf, anak-anak yang masih ngedot di atas 2 tahun, ya 2 tahun ke atas masih ngedot, masih minum susu pakai dot, itu berpotensi lebih tidak siap sekolah daripada yang dotnya sudah lepas. Jadi saya ngomong panjang nanti ya. Intinya begitulah ya. Jadi kalau bisa ya minum susunya pakai gelas sudah kalau 2 tahun ke atas. 2-3 tahun toilet training. Nah ini pakai lepas baju itu mulai dikenalkan 2-3 tahun. Makan minum sendiri, membereskan mainannya sendiri. Saya klikkan di kolom chat. Saya bahas beginian banyak di Instagram saya ya. Banyak bacaan-bacaan penting. Baik, terima kasih Bu Ani. Tadi di PPT-nya Bunda Ani ini ya ada 0-1 tahun itu 0-1 tahun anak duduk dan memegang mainan sendiri, merangkak dan mengambil mainan sendiri, berjalan dan berusaha bangkit saat jatuh. Kira-kira kalau misalkan anak berjalannya terlalu cepat melebihi ini, sebelum 1 tahun sudah bisa berjalan, itu apakah juga permasalahan pada tuntas motorik? Kalau berjalannya seimbang, tidak mudah jatuh, sebetulnya masih nggak apa-apa, lebih cepat dari 1 tahun. Tapi kalau dia berjalannya lebih cepat dari 1 tahun, tapi tidak seimbang, sering jatuh, nah itu yang bermasalah. Ya. Jadi kita lihat dulu ya bagaimana cara jalan si anak itu tadi. Bunda Ani ada pertanyaan dari Mama Rafa. Latihan motorik apakah yang efektif untuk dilakukan di rumah agar bisa merangsang motorik anak untuk suka belajar dan menggambar? Karena Ananda lebih suka membaca dibandingkan dengan menulis ataupun menggambar. Dan sekarang usia Ananda 4,5 tahun, 4,5 tahun, Ananda lebih suka membaca karena sering melihat kakaknya yang sudah RA membaca. Ya, kalau kasusnya malas menulis, berarti yang harus digarap adalah stimulasi motorik otot bahu, siku, pergelangan tangan. Kalau saya bicara otot bahu, semua gerakan yang ada bahunya, badminton, basket ya, yang bola kecil-kecil aja ya, kan masih 4,5 tahun, beli ring basket sekali lagi, tempel di rumah, suruh anak masukkan ke situ ya, ke ring itu, terus kemudian main kayak apa namanya, makan tanpa disuapi, itu stimulasi untuk menulis juga. Kemudian boleh yang kayak model Play-Doh, menjumput, menyumpit, memindahkan air dari botol ke botol, kemudian meremas, main Play-Doh, ya boleh. Itu sangat bagus untuk yang kasus-kasus menulis. Demikian, Ustazah. Jadi kita bisa stimulus dengan kegiatan bermain yang mengandung motorik kasar dan motorik halus, begitu ya Bunda Ani? Ya. Oke, ada Mama Tri. Oke, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum. Bunda Ani tadi kan menyinggung soal lepas dot
Nah, anak saya itu punya empeng, jadi boneka dibawa kemana-mana. Jadi dia kalau belajar, bermain, kadang kalau capek dia langsung cium-cium bonekanya, atau kalau tidur itu mesti harus cium-cium bonekanya. Apa itu bisa juga menghambat untuk motoriknya ya, Bunda? Terima kasih. Ya, tidak apa-apa, Ustazah. Anak-anak boleh punya objek lekat yang membuat nyaman sampai umur 5-6 tahun. Nanti ketika umur 6 tahun ke atas, kita ajari untuk tidak tergantung terhadap benda-benda itu. Tidak mengganggu motorik kalau ketika empengnya ditaruh, dia diajak latihan gerak-gerak, dia mau. Kecuali ada penolakan-penolakan untuk bergerak motorik, itu yang mengganggu ya gara-gara ngempeng terus jadi kurang waktu untuk gerak. Tapi kalau sekedar untuk ketika bosan dia cari empengnya, ketika ketika tadi mau tidur dia cari empengnya, ya biasanya kan gombal kusut itu ya punya kain itu aja atau boneka itu aja ya. Bisa bermasalah kalau itu masih terjadi sampai di atas 7 tahun. Jadi memang nanti kalau umurnya berapa gitu bilangnya begini, kakak atau adik ya, yang ngempeng itu adik bayi. Kalau anak besar sudah tidak ngempeng sayang. Kamu itu anak besar apa adik bayi? Itu aja. Nanti dia akan tersinggung kan harga dirinya. Kalau sudah besar Mano ya, kalau sudah besar ya enggak ngempeng. Nanti dikurangi, misalnya ngempengnya enggak tiap hari, atau kalau siang sudah enggak sama sekali, cuman butuh pas tidur aja, gitu ya. Bertahap, nanti lama-lama dihilangkan. Sama seperti saya ngomong soal dot tadi, kakak yang minum susu pakai botol dot itu adik bayi, ya. Kalau anak besar minumnya pakai gelas. Kamu anak besar apa adik bayi? Nah, ini mumpung anak-anak lihat nih saya ngomong kayak gini ya. Biar sekalian dijak ngobrol anaknya yang masih ngedot-ngedot. Yang pakai pampers ya, yang pakai popok itu adik bayi. Nah, kalau anak besar itu pipisnya di toilet. Kamu anak besar atau adik bayi? Nah, sering-sering ajak ngobrol kayak gitu. Ya, lama-lama kita persuasi insya Allah anak-anak kita bisa, ya mungkin text time ya. Text time itu anak-anak butuh waktu. Kadang-kadang soalnya ngedot itu enak, ngempeng itu enak. Pesta. Sudah ya. Ya, pipis nggak pakai ke toilet itu enak. Nggak ribet, nggak susah, nyaman. Tapi kan yang nyaman-nyaman itu nggak boleh terus-terus. Hidup itu, waduh saya jadi ngomong filosofi hidup. Hidup itu ada kalanya nggak enak gitu loh ya. Jadi kita harus mengenalkan beberapa ketidakenakan sisi hidup kepada anak-anak kita di waktunya. Saya bilang 5 tahun ke atas ya Ustazah. Oke, Bunda Ratri. Alhamdulillah sudah terjawab ya Mama Tri. Ya, bagaimana? Terima Apakah kasih, ada tanggapan? Bunda. Sudah jelas. Ya, Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah waktu sesi tanya jawab sudah selesai. Bagi pemenang yang sudah raise hand dan tanya jawab di chat room, nanti kita akan informasikan dan kita hubungi kembali melalui WA. Di selanjutnya kita waktunya quiz time, kuis berhadiah. Bagaimana? Ayah Bunda sudah siap untuk menjawab kuis yang kita sediakan? Biar lebih siap, kita tepuk konsentrasi dulu. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Konsentrasi, tepuk, siap, hap. Oke, siap ya untuk menjawab kuis. Ayah Bunda bisa pilih jawaban yang tepat dan cepat. Kita akan memilih jawaban yang tepat dan cepat di chat room. Jadi Ayah Bunda bisa menjawab di chat room. Oke, pertanyaan yang pertama. Nih, Ayah dan Bunda tahu bahwa anak yang belum tuntas motorik akan berpotensi mengalami kecuali apa? A, B, C, atau D?
Oke, pertanyaan pertama kita stop, kita tutup. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Sudah siap? Ya, pertanyaan yang kedua. Nah, ayah dan bunda, jika sudah tahu tentang tuntas motorik, hal apa yang akan Anda lakukan jika Anda melewati tumbuh kembang dalam milestone pertama perkembangannya? A. Dibiarkan, B. Distimulus, C. Ditangisi, dan D. Diketahui. Ya. Oke, alhamdulillah. Oke, baik bunda, pertanyaan kedua kita tutup. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Oke, siapa yang lebih cepat? Di bawah ini yang merupakan konsep dasar kesiapan sekolah yaitu apa? Siap fisik, siap mandiri dan emosional, siap akademik, dan semua benar. Ya, Mbak Evi ini kan nggak kena nah ya. Oke, alhamdulillah kuis sudah selesai. Wah, semangat sekali buat ayah bunda mengikuti kuis yang sudah kami sediakan. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Tapi ayah bunda dimohon untuk tidak meninggalkan Zoom terlebih dahulu karena ada ini informasi ayah bunda bisa kirim kesan dan pesannya dalam mengikuti webinar parenting hari ini dikirim melalui Google Form, G-Form ya ayah bunda. Dan ayah bunda bisa posting kegiatan hari ini di Instagram. Di Instagram dengan hashtag RA Nurmultazam dan ayah bunda bisa mention IG kita, RA Nurmultazam. Oke, nanti kita akan pilih pemenangnya dari mention ayah bunda. Kita akan pilih postingan yang terbaik dan insya Allah akan mendapatkan reward dari kita. Nih, silakan posting kegiatan parenting di Instagram Anda. Bisa berupa review materi, quotes, ataupun apapun. Syaratnya akun tidak di privat, kemudian mention ke @ranurmultazam dan hashtag parenting Nurmultazam. Dan postingan terbaik akan mendapatkan hadiah dari sekolah Nurmultazam. Bagi pemenangnya kita akan informasikan di grup WA parenting ya ayah bunda. Dan ayah bunda bisa mengambil reward atau hadiahnya di gedung RA Nurmultazam. Bisa menemui Ibu Mira. Insya Allah hadiahnya akan bermanfaat buat ayah bunda. Oke, baik ayah bunda, terima kasih atas partisipannya dalam kegiatan parenting hari ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar ya ayah bunda. Oke, mungkin
Bunda Ani, ada closing statement dari Bunda Ani, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda sekalian, urusan motorik ini kayaknya aja kayak remeh gitu ya, cuman lompat-lompat gitu ya, lari-lari, jungkat-jungkit. Tapi seperti yang sudah saya paparkan, ternyata manfaatnya banyak sekali untuk kesiapan belajar dan kesiapan sekolah anak-anak kita di masa depan. Oleh karena itu, ayo kita stimulasi motorik anak-anak. Tapi melihat begitu banyaknya tadi ya pertanyaan di kolom chat, saya akan sampaikan beberapa masalah anak memang karena ketidaktuntasan motorik. Tapi pendidikan anak bukan tentang motorik saja, ya. Tidak semua masalah anak itu karena gara-gara motorik. Seperti tadi ditanyakan di kolom chat, apakah anak yang tidak bisa membela diri ketika nakali oleh temannya termasuk masalah motorik. Tentu saja itu bukan gitu ya, itu masalah emosi. Oleh karena itu, selain stimulasi motorik, ayo kita stimulasi di area yang lain, stimulasi kognitif, emosi, sosial, seimbang semuanya. Dan wabil khusus terutama dan utama adalah stimulasi spiritual, ya. Bagaimana Nur Multazam punya program mendidik anak-anak untuk mengenal Quran, mengenal Allah, mengenal Islam, itu juga sangat utama di pendidikan 7 tahun ke bawah. Selamat menstimulasi anak-anak, mudah-mudahan ini jadi majelis yang barokah, ilmunya manfaat barokah, insya Allah. Saya mohon maaf kalau terlalu banyak sindir-menyindir dan menyinggung perasaan selama menyampaikan materi. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda Ani. Oke, bagi ayah bunda yang memiliki sanak saudara atau kerabat yang sedang mencari pendidikan yang terbaik untuk putra-putrinya, kami KBRA Nur Multazam masih membuka pendaftaran. Ayah bunda boleh merekomendasikan KBRA Nur Multazam. Insya Allah kita akan terus belajar dan amanah dalam membersamai Ananda. Dan alhamdulillah kita sudah di akhir acara. Semoga kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan parenting yang diselenggarakan oleh KBRA Nur Multazam. Oke, baik, acara selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Ibu Kepala Sekolah KBRA Nur Multazam. Kepada Ibu Lela Tulkomaria, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bunda Mista. Mohon izinnya ya Bunda Ani. Semoga nanti bisa mengikuti doa bersama-sama ya Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina wa la ma'ana syafiyan wa la mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma sallim dinana wa sallim imanana wa sallim qulubana wa sallim ahlana wa sallim auladana wa sallim zurriyatana wa sallim talamidana wa sallim jiranana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Oke, baik. Alhamdulillah kita sudah selesai acara parenting hari ini ya, Ayah Bunda. Kami mohon maaf jika ada banyak pertanyaan yang belum terjawabkan. Semoga kami bisa bertemu kembali di acara parenting selanjutnya. Ayah Bunda, kita tunggu feedbacknya di Google Form yang sudah disediakan oleh sekolah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. I close my eyes and I can see a world that's waiting up for me, that I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home. Oke, Bunda, kita akan ambil videonya. Mungkin Bunda bisa say They hi. can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care, so call me crazy. We can live in a world that we design. 'Cause every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna Terima kasih untuk Bunda Rafa take. dan bunda-bunda yang lainnya. Mohon maaf tidak bisa menyebutnya satu persatu. Oke, video ini, parenting ini akan kami upload di YouTube. Ya, di YouTube RA Nur Multazam. Bunda bisa cek YouTube kita. Apa yang membuat sekolah Nur Multazam luar biasa? Ya, sekolah yang dikenal dan dicintai. Kami berkomitmen untuk menerapkan pendidikan Islami dalam proses pembelajaran. Sekolah Nur Multazam menggunakan model sentra, yaitu model pembelajaran yang bertumpu pada konsep. Oke, ya, boleh meninggalkan ruang Zoom ini. Saya mohon pamit. Semoga kita memiliki kesempatan untuk bertemu kembali. Oke, sampai jumpa lagi, Ayah Bunda. Sentra dan cinta akan belajar. Saat memasuki sekolah, anak-anak akan disambut riang gembira oleh Bunda dan Yanda. Kemudian, anak-anak akan dipandu untuk sholat duha dan mengaji. Di sekolah ini, kami sangat bersemangat dalam mendampingi anak-anak untuk mengenal lingkungan yang dikemas sangat menarik. Anak akan belajar kalistung sesuai tahapan usia dengan cara bermain. Anak juga belajar tentang ketauhidan, life skill, kemandirian, bersosial, dan juga mengolah emosi. Anak juga akan berlatih fisik motorik dan sensoriknya sesuai dengan
Halo.